Selamat malam pemirsa, sejumlah fakta baru mulai terungkap di dalam persidangan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Bahkan yang tadi pagi kita saksikan bersama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, orang-orang yang berada di lingkaran terdekat dengan Sambo dan juga Putri dihadirkan. Ada para ajudan, kemudian ada juga asisten rumah tangga, sopir, dan juga saudara dari Verdi Sambo. Banyak pengakuan yang cukup mengejutkan karena keterangan para saksi ini dianggap bertolak belakang. Berbeda dengan BAP, berita acara, dan kemudian berbeda pula dengan uraian dakwaan, Maria. Iya, kalau kita lihat juga beberapa kali kemudian majelis hakim sempat mendesak beberapa saksi karena kemudian dinilai sejumlah saksi ini memiliki keterangan yang berbelit-belit. Tapi kalau kita lihat dari 2 hari terakhir jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ini, satu persatu skenario dari Verdi Sambo mulai terkuak. Salah satunya pemirsa, kalau kita lihat pada hari kemarin ada pemandangan berbeda juga dari agenda dimintanya keterangan saksi dari 3 terdakwa. Ada kemudian Baradae, kemudian Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Makruf yang kita lihat bersama. Ketiganya hadir secara bersama-sama di sebuah persidangan. Ya, ini dia kalau kita lihat ketiganya kemudian nampak berada di sebuah ruang sidang secara bersama-sama. Kalau kita lihat juga sempat ada simbol anggukan ya dari Baradae dan juga Riki Rizal. Inilah ekspresi ketiga terdakwa, bisa Anda perhatikan. Riki Rizal yang mencopot rompi sebelum masuk ke ruang persidangan. Kemudian ada juga Kuat Ma'ruf. Mereka dihadirkan dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Biasanya kan terpisah hadirin sekalian ya. Biasanya terpisah, tapi kali ini mereka dalam satu waktu ya. Iya, karena kan persidangan harus digelar secara sederhana, berbiaya ringan dan juga cepat. Jadi kemudian jalur ini dipilih oleh majelis hakim. Meskipun juga kalau kita lihat LPSK bersama juga kuasa hukum dari Baradae sempat meminta persidangan secara terpisah. Namun kemudian hal ini ditolak oleh majelis hakim. Kita nanti ingin tahu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum ketika pernyataan Riki Rizal. Karena posisi Riki Rizal dan juga Eliezer ini ketika di TKP yang pertama kali diinstruksikan untuk menembaknya adalah Riki Rizal. Tapi Riki Rizal menyatakan tidak kuat mental. Kemudian menyerahkan ke Eliezer dan Eliezer yang melakukan tembakan kepada almarhum Yosua. Iya, kalau yang kita lihat menarik juga pada hari kemarin adalah pernyataan dari supir ambulans yang kemudian menguak juga beberapa fakta ya, Andro. Ini bahasanya spesifik sekali melihat bagaimana lumuran darah pada jasad Yosua. Coba kita simak bersama berikut ini. Saya lewat garis polis line, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Masih tergeletak berlumuran darah, belum Baik yang mulia. Baik yang mulia. Lalu saya disuruh sama salah satu anggota tapi saya tidak kenal namanya untuk mengecek yang mulia. Ngecek apa? Nadinya yang mulia. Oke. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan. Memang sudah tidak ada yang mulia. Pak, saya mau nyalain lampu rotator, lampu ambulan. Tahan dulu mas, katanya nanti aja di luar. Oh baik pak. Nah nanti ikutin arahannya aja, katanya nanti dikawal katanya. Oke, terus? Lalu saya keluar dari dalam rumah garasi itu yang mulia. Ke sebelah kiri, lalu jalan. Di situ ada mobil propos yang mulia. Ada mobil propos Pajero yang mulia. Saya di belakangnya. Saat itu saudara diarahkan membawa jenazah kemana? Ke RS Polri yang mulia. Ke rumah sakit Polri. Baik yang mulia. Langsung saudara bawa ke rumah sakit Polri Kramajati. Baik yang mulia. Sampai di sana nggak ada hambatan ya perjalanan ya? Macet yang mulia. Ya macet aja. Yang lainnya? Pertama itu masuk ke dalam rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Ke IGD.
Yaitu dia ya, menguak beberapa kemudian fakta, yaitu di antara melihat jenazah berlumuran darah, kemudian wajah dari jenazah Yosua juga sempat ditutupi oleh masker, mengecek juga bagaimana nadinya kemudian memang sudah tidak ditemukan Sama lagi. sirine ambulannya diberitakan untuk dimatikan. Ya, dan juga kejanggalan bahwa bagaimana kemudian mohon maaf jenazah dari Yosua ini sudah berada di kantong jenazah, namun kemudian perintahnya dibawa ke IGD bukan ke ruang jenazah. Persis. Kemudian ini yang jadi kontroversial juga ketika pernyataan Sambo tentang PCR. Ini kita sempat bertanya-tanya sebenarnya apakah di hari kematian Yosua mereka melakukan PCR yang sama atau ada perbedaan hari antara Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo. Terkuak juga dalam persidangan. Kalau si Kuat kamu PCR juga tadi? Bapak Kuat tidak. Tidak. Yang di PCR tadi siapa? 3. 4 orang. Pertama Ibu Putri, Putri, yang kedua Ibu Susi, yang ketiga Bapak Joshua, yang keempat Bapak Richard. Oke, di tanggal 7 siapa aja yang saudara swab? Tanggal 7 Bapak FS Saudara FS, terus sama Bapak Daden. sama Daden. Daden, oke. Di rumah atau di kantor? Di kantor. Di kantor di Mabes. Mabes. Jadi tanggal 8 saudara tidak melakukan swab? Tidak. Maria juga ingat kemarin sosok kontroversial yang juga membuat publik gemas akan pernyataan yang repetisi, yang berulang dan membingungkan majelis hakim. IRT Susi. Betul sekali. Susi merupakan asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang kemarin ada ekspresi mereka berpelukan antara Susi dan Putri Chandrawati dan juga sempat bersalaman juga dengan Ferdi Sambo. Ini kita lihat ini pada saat persidangan hari ini di mana Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi. Salah satunya menghadirkan juga IRT Susi yang kembali hadir di tengah persidangan. Berikut ini merupakan detik-detik ekspresi ketika Susi, asisten rumah tangga Sambo, memeluk Putri Chandrawati. Bisa Anda perhatikan? Apakah ini sebuah gambaran bahwa memang Susi ini setia sekali dengan Putri dan juga Sambo, bentuk keakraban? Kedekatan juga bersama dengan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nampak ya kalau kita lihat tadi Putri Chandrawati sempat juga mengusap kedua pipi dari ART Susi. Ini nampak adanya kedekatan di antara ketiganya. Pada Susi saat ini, memasuki persidangan langsung betul, menuju ke Putri Chandrawati. refleks ya, memeluk majikannya seperti itu, Putri Chandrawati. Hari ini sebenarnya Susi juga diperiksa sebagai saksi, namun tadi karena posisi audio di persidangan masih tertutup, kita akan coba menyamakan antara visual dan juga audio Susi. Karena sesungguhnya dari Susi ini banyak sekali ungkapan-ungkapan yang cukup memantik reaksi dari majelis hakim. Ingat tidak, kemarin ketika majelis hakim juga mempertanyakan, Susi ini sebenarnya pakai handsfree atau tidak? Kenapa jawabannya terkesan seperti copy paste? Ada yang membisiki, padahal tidak ada ya sama sekali. Padahal tidak ada. Nah ini sebenarnya yang menarik juga kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Susi pada persidangan hari ini. Kalau kita berbicara mengenai persidangan hari ini, ada juga yang cukup menarik perhatian. Ini adalah ajudan Daden yang kemudian sempat dimintai beberapa keterangan. Salah satunya juga sempat menceritakan bagaimana kemudian kedekatan antara dirinya dan juga Yosua yang sempat menyampaikan juga beberapa curhatan personal dari Yosua. Kita simak bersama berikut ini. Dia mulai bercerita dengan saya, gitu. Kalau tidak salah seperti ini, Lek, dia manggil saya Lek, selama ini kau ada punya rasa jenuh atau tidak, saya bilang gitu kan. Apa, punya rasa apa? Rasa jenuh yang mulia. Oke. Terus saya tidak terlalu menggubris, kemudian setelah jalan, baru saya bilang, dia tanyakan, ada nggak sih rasa jenuh gitu kan. Kemudian kalau tidak salah saya jawab, yang namanya bekerja pasti ada rasa jenuh, saya bilang gitu. Cuman saat itu saya sampaikan harus
pintar-pintar mensiasatinya, Le, saya bilang gitu. Gitu Kak. Jadi kita harus punya target hidup seperti itu. Tahun pertama harus bisa berbuat apa, tahun selanjutnya harus berbuat apa. Terus saya ingat betul Yang Mulia, ketika saya menyampaikan, ya intinya kita harus punya resolusi. Nah di kata resolusi itu Yang Mulia, dia menepuk tangan saya. Sampai handphone saya jatuh ke kaki Yang Mulia. Gitu kan. Nah kalau tidak salah dia sampaikan seperti ini. Nah itu dia. Gue nggak punya resolusi, Le, gitu kan. Kenapa? Saya bilang gitu. Saya agak kaget gitu kan. Kenapa? Karena dia agak kenapa gitu kan, agak keras seperti itu bilang saya. Kenapa ya, gitu kan. Habis itu saya lupa pembicaraan lagi. Yang saya ingat itu saya sempatan saya bilang, makanya kamu nikah, saya bilang gitu. Gitu. Kenapa? Gitu kan. Karena kalau kita melayani pimpinan, fokus kita, konsentrasi kita tentu kepada pimpinan, tapi untuk diri kita sendiri harus ada yang memikirkan, seperti itu kurang lebih Yang Mulia, gitu kan. Kemudian Yosua menjawab kalau tidak salah, nikah sama siapa, dia bilang gitu, nikah sama siapa juga, Le, gitu ya. Kemudian saya jawab juga, karena saya tahu dulu dia pernah punya kekasih itu yang di saat itu saya belum tahu namanya siapa, yang di Jambi itu gitu kan, yang bidan itu, Le, gitu kan. Enggak lah, dia sampaikan seperti itu, udah enggak gitu kan. Terus dia sampaikan juga, makanya lah kau carikan aku cewek. Oke, ini menarik untuk kita bahas pada catatan demokrasi hari ini pemirsa. Kami langsung akan memperkenalkan sejumlah narasumber kami. Kita sapa yang pertama ada Bang Roni Talpesi, pengacara dari terdakwa Richard Eliezer. Selamat malam Bang. Selamat malam Mbak Maria. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Martin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Yosua. Selamat malam Bang. Kabar sehat Bang Martin? Bang Andrew, Seharian sehat full luar ya? biasa. Seharian di Show semua ya, Bang, TV ya? nih. Iya, soalnya kita punya medan pertempuran lain selain ini gitu loh. Jadi tetap harus ada yang kita perjuangkan juga gitu ya. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Aristo Pagaribuan, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bang Andrew. Kami juga menghadirkan Wakil Ketua LPSK, Bapak Edwin Partogi. Selamat malam Bang Edwin. Selamat malam Bang Andromeda dan Maria. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kemudian ada juga Erman Umar, merupakan kuasa hukum dari terdakwa Ricky Rizal. Assalamualaikum. Selamat malam. Pak Erman Umar. Selamat malam. Baik, kita langsung ke Bang Martin Lukas. Hari ini menyoroti kesaksian dari para ajudan dan juga asisten rumah tangga Sambo. Khusus untuk Daden tadi, karena sempat ada pernyataan yang membuat majelis hakim terpantik untuk mencecar dia soal kepemilikan senjata, soal hubungan dengan Yosua, apakah harmonis, karena Yosua cepat curhat langsung Cukup dengan Daden lama ini. juga tadi pembahasan mengenai itu. Oke, Silakan, bisa langsung Bang tanggapi ya. Silakan. Oke. Pertama mengenai Daden. Daden ini membuat ataupun menyatakan keterangan di depan persidangan, katanya mendapatkan curahan perhatian dari Joshua ya. Memang menceritakan orang yang sudah mati itu paling enak. Saya sebenarnya masih punya kartu ya, mengenai curhatan Joshua kepada kakaknya yang tidak disampaikan di persidangan karena dia sungkan. Ada informasi dari Joshua di tahun 2021 ya, kepada kakaknya, bahwa pernah terjadi tembak-menembak di rumah Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Antara? Diduga antara mereka berdua. Ini keterangan yang didapat Yuni dari almarhum. Kenapa tidak saya sampaikan? Karena ini masalah etik. Tapi kalau begini terus caranya ya mau nggak mau, kami harus sampaikan juga. Sebentar Artinya Bang, ini supaya clear, tembak-menembak ini kita hilangkan konteks yang kejadian di Saguling dan Duren 3 ya Bang Ini ya? jauh, 2021. Ini jauh. Jadi pada saat dia pulang ataupun melakukan komunikasi dengan Yuni, dia mengatakan, waduh ternyata ada hubungan yang aneh juga antara bapak dengan ibu. Masa tembak-menembak di rumah dan dilakukan sambil sembunyi-sembunyi kayak film koboi. Mohon maaf, ini tembak-menembak antara siapa dengan siapa? Antara dua terdakwa suami istri itu. Ini kesaksian Joshua kepada Yuni. Boleh dikonfirmasi nanti. Sebentar Bang, ini di luar BAP, di luar persidangan, di luar uraian dakwaan. Iya, ini kan kita keterangan lagi ini. berbicara sesuai konteks. Enak banget gitu ya ngomongin orang yang sudah meninggal. Sebenarnya informasi ini sudah kami dapatkan pada saat sebelum kami melaporkan. Kami kan menghimpun semua informasi, cuman kan tidak elok rasanya kalau kita menyampaikan hal-hal yang sulit dimintakan pertanggungjawabannya kepada sumbernya langsung. Namun kalau saya lihat caranya seperti ini, ya mau nggak mau kita buka juga. Ini berdasarkan keterangan kakaknya Yuni. Tapi karena memang mereka tidak mau stop juga
membicarakan orang yang sudah mati, makanya kita buka juga. Nah lalu tadi mengenai Daden, ada dua hal penting ya yang sangat aneh. Yang pertama adalah Daden mengatakan bahwa Joshua curhat ingin dicarikan pacar untuk menikah. Lalu di saat yang sama juga katanya Joshua mengatakan bahwa dia tidak bisa menikah karena kakaknya belum menikah, tidak bisa dilangkahi. Masuk akal nggak? Logik nggak itu? Nggak logik. Kalau memang dia meminta untuk dicarikan pacar dan untuk menikah, buat apa lagi dia mengatakan bahwa dia belum bisa menikah? Toh juga dia sudah punya calon. Nah itu langsung patah. Ya. Belum lagi dari cara si Daden menyampaikan pesan itu, kesannya ada jeda waktu, ada interval ya, antara sepersekian second lah. Beda dengan cara Azan Romer menyampaikan keterangan yang belak-belakan, buka masker, seperti tidak ada tabir yang menutup. Nah lalu yang kedua, mengenai keterangan Daden yang mengatakan bahwa ya adik almarhum ketika di Jalan Saguling itu katanya tidak dilucuti, tidak digeledah, tapi hanya dipegang pahanya. Emang dia homo apa gimana sih? Pegang-pegang paha laki-laki? Konteksnya apa itu? Ngapain dia pegang-pegang paha laki-laki? Kecuali dia homo baru saya percaya dia ngomong begitu. Nah yang kedua mengenai hal tadi, dia bilang dia itu memastikan apakah siapa namanya Reza ini bawa senjata atau tidak. Karena ke Mabes Polri katanya tidak boleh membawa senjata. Yang saya mau tanya, kalau dia memang tidak boleh membawa senjata ke Mabes Polri, kenapa digeledahnya di Saguling? Kita berbicara logika ya. Apa hubungan dia untuk memastikan di Mabes Polri tidak boleh membawa senjata? Karena yang saya tahu di Mabes Polri pun ada perangkat sistem keamanan juga. Sebagai senior katanya kan dijawab dalam persidangan. Iya tapi tidak ada relevansinya, kita berbicara logika ini. Makanya saya bilang orang ini sudah terbukti berbohong. Segera tetapkan saja tersangka. Meskipun kalau kita melihat pada saat menjawab cukup firm, cukup percaya diri dan tegas-tegas. Bedakan sama Azan Romer. Si Daden ini ketika ditanyakan khususnya mengenai penggeledahan itu, dia ngomongnya terbata-bata kok. Kita bisa lihat mana orang yang ngomongnya plong gitu ya. Tidak ada jeda, langsung belak-belakan saja. Nah, ini yang menurut saya membuktikan bahwa hubungan mereka secara relasi kuasa itu masih ada chemistry-nya. Ya, itu khusus untuk Daden. Nah, namun dalam hal ini saya lihat dalam pembukaan persidangan itu justru selain saksi, penasehat hukum ini juga ikut-ikutan. Awal itu saya lihat ya, mereka ini nggak punya empati. Kenapa saya bilang nggak punya empati? Klien saya nangis-nangis, itu para penasihat hukum cengisan, sambil ke kanan ke kiri. Saya bilang apaan ini? Tapi kliennya minta maaf. Nah tadi ternyata mereka mendalilkan bahwa anak klien saya ini katanya memiliki kepribadian ganda. Emang lu siapa? Lu dokter? Lu punya fakta apa? Dan ini kan kasus 340, apa urusannya sama kepribadian anak klien saya? Dan yang lebih parah lagi, kalau memang benar dia berkepribadian ganda, kita abaikan saja lah itu semua ya. Halusinasi dan asumsi mereka ya. Kok bodoh banget Ferdi Sambo mau merekrut orang yang berkepribadian ganda dan mau mempekerjakan tiga tahun lebih. Jangan pada saat bermasalah anak klien saya dibilang yang jelek-jelek lah, karakternya mau dihabisin lah. Tapi pada saat lagi seneng-seneng, fotonya berdua bareng-bareng tuh sama Pak Ferdi Sambo. Ya, dibilang, wih, spesial you are gitu kan, Sua, my best bodyguard. Apa ini? Sampai baju anaknya pun disetrikain, beli songketnya pun dipesenin. Jadi saya minta stop lah ya. Tapi dari keterangan Daden bukankah menggambarkan harmonisasi dalam keluarga tersebut antara Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian para ajudan. Contoh tadi seperti pernyataan soal memberikan tumpeng, Putri dan Sambo menyuapi para ajudannya. Ya, itu kan gini loh, kita kan berbicara mana yang putih, mana yang hitam. Ada yang benar disampaikan, tapi ada juga yang tidak benar. Nah kita highlight yang tidak benar dulu nih. Nah mengenai yang benarnya, berarti kan itu mematahkan bahwa si Joshua ini katanya memiliki kepribadian ganda. Lagi pula apa hubungannya? Taruh dia berkepribadian ganda, apakah memang dia punya hak secara hukum untuk membunuh orang yang berkepribadian ganda? Kan enggak. Membunuh itu tidak diperbolehkan menurut undang-undang di negara kita. Apa dugaan Anda dalam beberapa pernyataan di persidangan ini? Ya dugaan saya ya, kalau dihubungkan dengan tayangan TV One di hari Jumat lalu ya, yang sebenarnya kami kecewa. Saya terus terang harus menyampaikan nih ya. Di tanggal 3 November, presenter Dwi Anggia meminta saya untuk menghadirkan dua keluarga, ayah dan ibu korban. Dalam tayangan dua sisi, beliau mengatakan bahwa kita prihatin,
kita ungkaplah yang sebenar-benarnya. Namun besoknya ternyata mereka pergi ke Magelang dan mengatakan bahwa awalnya dugaan kekerasan seksual segala macam bla bla bla, sampai di pertengahan tidak ada kata dugaan. Dia bilang lah katanya itu saksi bisu terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan BAP ya Bang disampaikan di sana? Saya kira nggak semuanya di BAP ya. Karena di BAP pun surat dakwaan ke jaksa penuntut umum jelas mengatakan bahwa itu klaim sepihak yang tidak pasti kebenarannya. Oleh karena itu, karena saya sayang dengan TV One, ya saya sayang dengan rekan-rekan pers, tolonglah kita ada undang-undang pers cover both side. Kami cover both side, Bang Martin. Karena di hari Senin kami juga menghadirkan dari pihak keluarga. Kami mewawancara ibunda dari Yosua, kemudian kekasihnya Vera, kami libatkan keluarga. Ya, tapi maksud saya khusus untuk menjawab ya, khusus untuk menjawab tayangan yang spesial Magelang itu, kasih kesempatan kami untuk menjawab. Karena gini, ya, kita berikan selama ini kan Bang. orang-orang ya selalu menggigir kok cuma penasihat hukum Joshua saja yang dihadirkan. Lah orang mereka nggak mau hadir. Saya ke ILC mereka nggak hadir. Saya ke Kompas mereka nggak hadir. Ya. Saya ke TV mereka nggak hadir. Ya mereka nggak gunain hak. Itu namanya cover both side, sudah diberikan kesempatan. Kalau tidak diberikan kesempatan itu bukan cover both side. Itu maksud saya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit keras, tapi saya punya perwakilan seluruh masyarakat Indonesia yang meminta saya untuk menegur TV One dalam hal ini. Termasuk malam hari ini kami juga mencoba untuk mengundang perwakilan dari Verdi Sambo, namun dari tadi Bang, dari tadi program sebelumnya di Kabar Petang kami terus mencoba untuk menghubungi kuasa hukum Verdi Sambo, namun tidak berkenan hadir, tidak ada respon sama sekali karena sidang masih berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih Bang Martin, kemudian Bang Roni Talapesi di tengah kesibukan persidangan mau hadir ke Catatan Demokrasi. Dilanjut Bang Martin, soal kesaksian untuk hari ini, kita fokus kesaksian hari ini di persidangan. Ya, lalu kan kalau kesaksian Azan Romer itu saya pikir sudah pas lah ya. Tidak ada perbedaan antara yang diberikan pada saat persidangan terdakwa yang lain dengan hari ini pun sama. Walaupun disanggah oleh Verdi Sambo itu masalah urusan lain. Terdakwa itu tidak memiliki kewajiban ya untuk menerima begitu saja. Intinya mereka terdakwa memiliki hak ingkar. Jadi suka-suka dia mau mengingkari atau enggak, tapi faktanya sudah ada satu alat bukti. Apa satu alat buktinya? Richard Eliezer melihat Verdi Sambo menggunakan sarung tangan dan pistol HS. Itu sesuai dengan keterangannya Azan Romer. Sudah, selesai apa lagi? Nah, mengenai keterangan yang sedang berlangsung saat ini, Susi, ini juga perlu kita lihat ya. Apakah seperti tadi kan, dia bilang bahwa tidak ada ancaman pembunuhan dari Kuat kepada Joshua. Ternyata pada saat persidangan sebelumnya ada barang itu, ini kan berarti kan masih ada ketidakkonsistenan. Nah ini kalau saya lihat dihubungkan dengan cipika-cipiki dan salaman tangan tadi pagi ya, inilah membuktikan bahwa orang yang dibayar itu tidak mungkin memberikan kesaksian secara objektif. Oleh karena itu negara harus ambil bagian dalam hal ini. Bagaimana caranya? Putuskan hubungan kerjanya, berikan pekerjaan agar mereka bisa memberikan keterangan yang benar. Anda melihat masih ada intervensi di sana, Bang? Ya pastilah. Tidak perlu cukup IQ yang tinggi lah untuk melihat itu ya. Pasti ini teori ayam dan jagung ya. Coba saya tanya, ada ayam dikasih jagung, larinya kemana? Larinya ke arah jagung. Nah dalam hal ini Susi ini adalah ayam, yang memberikan jagung siapa? Majikannya. Ya pasti dia akan mengikuti apa yang dimau oleh majikannya, walaupun ya sebenarnya ini karena keahlian dari abang saya juga, Bang Roni Talapesi, dengan tidak mengajukan eksepsi, membuyarkan semua skenario mereka. Andai kata ya abang kita ini mengajukan eksepsi dan Susi diperiksa lebih dahulu pada keterangannya pada agenda terdakwa Verdi Sambo dan PC, saya pikir mungkin mereka sudah menang hari ini. Karena menggiring opini di sana. Nota keberatan ataupun eksepsi yang mereka ajukan itu kan poinnya adalah dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Karena tidak menguraikan seluruh peristiwa yang terjadi menurut versi mereka. Kenapa saya bilang menurut versi mereka? Karena akhirnya versi mereka patah di tangan Susi ketika diperiksa oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, khususnya oleh penasihat hukum. Demikian. Bang Roni juga harus menanggapi, karena Bang Roni yang protes dan mengancam Susi kalau memang berbohong di persidangan dipidana. Sesaat lagi Bang Roni dijawab. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Saya lewat garis polis line, habis itu ada tangga, di samping tangga itu saya terkejut
ada satu jasad yang mulia tergeletak bergelumuran darah. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan memang sudah tidak ada yang mulia. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Tidak, yang di PCR tadi siapa? 3. 4 orang. Pertama Ibu Putri, yang kedua Ibu Susi, yang ketiga Bapak Joshua, yang keempat Bapak Richard. Ya, kami juga ingin minta respon juga dari Bang Roni dan juga dari Pak Herman, tapi kami ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, kalau melihat persidangan ini dan juga tadi ada indikasi intervensi, Anda juga melihat hal yang sama? Iya Mbak Maria, terima kasih. Dalam proses ini kan kalau teman-teman melihat bahwa awalnya perkara ini kan perkara yang coba ditutupi ya. Kemudian ketika mendengar kesaksian dari keluarga korban, ketika almarhum pertama kali tiba di Jambi, responnya seperti apa. Kemudian dalam proses ini juga klien saya coba disudutkan dengan pernyataan yang sebelum persidangan yang sudah ada bilang tembak, hajar. Ya kami mengikuti proses ini pastinya dengan penuh kehati-hatian ya. Tentunya kami mempelajari berkas yang kami terima ya. Ya seperti tadi yang disampaikan bahwa ketika kami tidak menyampaikan eksepsi, ini merupakan strategi dari tim kami. Yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang nanti akan kita sampaikan di persidangan yang dibilang kejutan. Ya ini bagian dari strategi, setiap tim pengacara mempunyai strategi masing-masing. Tetapi dalam hal ini ketika saya tidak mengajukan eksepsi, kemudian para saksi ini diperiksa duluan di tempatnya, di acaranya pemeriksaannya terdakwa Richard Eliezer Baradae, pastinya kan saksi ini akan lebih lepas ya untuk berbicara ya. Apa yang menjadi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Nah hal seperti itu yang membuat majelis hakim, JPU dan kami bisa lebih longgar untuk menanyakan kan terkait dengan kesaksian Susi yang awalnya berbelit-belit, kemudian coba menutupi yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Akhirnya kan saudara Susi ini kan mencabut BAP-nya karena dia juga sendiri kebingungan apa yang disampaikannya dia dengan yang di BAP, dia lupa sendiri. Padahal kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu simpel ya. Nah dalam hal ini kemudian ada pemeriksaan juga dari para ajudan yang waktu minggu lalu memang mungkin rekan-rekan dari TV One tidak bisa mendengar karena di mute ya. Tapi kan di situ sangat jelas bahwa dari keterangan dari Adjan Romer, kemudian Prayogi, kemudian Farhan, yang kalau yang Daden ini memang awalnya dia agak tertutup, tapi ketika kami sampaikan bahwa sudah ada satu contoh saksi yang sebelumnya diperiksa yang berbelit-belit, yang tidak berkata jujur, indikasinya bohong, ini sanksinya pidana loh. Akhirnya mereka sepakat bahwa mereka harus sampaikan yang sebenarnya ya. Yang menjadi kepentingan kami ketika Richard Eliezer kan menyampaikan bahwa FS dan PC itu isolasinya PCR-nya itu di Bangka. Nah kemudian waktu pemeriksaan saksi dari para ajudan menyampaikan betul bahwa PCR itu, swab PCR itu ada di Bangka. Oke, itu yang awalnya Susi membantah itu akhirnya Susi mencabut BAP-nya kan. Kemudian kemarin yang persidangan terkait dengan saksi yang dihadirkan adalah saksi dari petugas swab ya. Itu juga menyampaikan kan bahwa swab dari saudara FS itu adanya di Bangka. Kemudian ketika hakim menanyakan, kemudian kami juga dari tim penasihat hukum coba menggali ya. Menggali terkait dengan kalau orang biasanya kena positif COVID, itu kan biasanya ada swab berapa hari kemudian gitu kan untuk memastikan dia sudah negatif atau belum. Nah kemudian saya menanyakan terkait itu dari petugas swab ini menyampaikan bahwa kebiasaan dari waktu Ferdi Sambo kena COVID positif, dia itu melakukan swab 3 hari kemudian dan kemudian 7 hari kemudian. Terus saya tanya, di mana lokasinya? Di rumah Bangka. Jadi ini kan sebenarnya logika sederhana yang hakim bisa melihat bahwa tempat isolasinya itu bukan di Duren 3 tetapi di Bangka. Ini untuk membantah bahwa yang disampaikan bahwa isolasi itu ada di rumah Bangka. Itu yang pertama. Terus kemudian terkait dengan sopir ambulans ya,
yang sempat menyampaikan bahwa dia dipanggil oleh anggota Propam, kemudian masuk ke komplek tidak boleh menyalakan sirene, kemudian pas nyampe dia kaget karena ada jenazah kan di situ. Dan itu kan ditanyakan sama majelis hakim bahwa ketika melihat itu posisi dari almarhum jenazahnya masih memakai baju atau tidak. Itu disampaikan bahwa tidak memakai baju. Nah, kemudian diperlihatkan bahwa di wajahnya almarhum itu memakai masker. Sama jaksa penuntut umum menanyakan seperti itu kan. Jadi jaksa penuntut umum menanyakan maskernya posisinya seperti apa? Wajar orang memakai masker begini atau ke atas? Lebih ke atas, karena saya lihat juga fotonya. Karena faktanya ketika saya melihat di CCTV bahwa almarhum Joshua ini tidak memakai masker. Jadi artinya apa? Ada yang memakaikan. Waktu almarhum ditembak, kemudian ada yang mencopot bajunya almarhum, kemudian ada yang memakai masker. Kenapa? Kalau teman-teman melihat bahwa nanti di persidangan berikutnya lah ya, nanti dibuktikan bahwa ada tembakan yang di kepala ya, itu kan tembus sampai di hidung. Nah kalau dugaan kami sebagai tim penasihat hukum, ini sebenarnya persesuaian bukti nanti kelihatan kan bahwa memang ada tembakan yang di hidung gitu loh. Nah kemudian yang kami tangkap dari keterangan dari supir ambulans menyampaikan bahwa nyampainya jam 7.14, pada penembakan ini sekitar jam 5. Kan sebelumnya diklaim oleh pengacaranya FS bahwa penembakan ini dibuat TKP ini untuk menyelamatkan Richard Eliezer. Logikanya begini, kalau ada penembakan jam 5, harusnya langsung dipanggil ambulans, jangan nunggu sampai 2 jam gitu loh. Kalau seandainya ada klien saya salah dalam menerima perintah kan, atau klien saya langsung diproses saja, langsung dipanggil polisi, langsung diproses, atau kemungkinan mungkin klien saya juga ditembak juga. Nah ini terbantahkan lah apa yang disampaikan oleh pengacaranya FS dan PC kan, narasi yang coba mereka bangun. Kami bersyukur bahwa dalam pemeriksaan agenda sidang yang kami sudah duluan, pemeriksaan saksi, kemudian sudah mereka menyampaikan, jadi hakim bisa melihat ketika saksi ini dihadirkan untuk terdakwa Richard Eliezer, mereka bercerita dengan lepas ya, kalau saya bisa bilang begitu kan. Jadi ketika mereka berhadapan hari ini dengan FS dan PC, ya kita lihat ya, itu ada relasi kuasa di situ yang sangat kuat ya. Jadi si Susi juga pun berbelit-belit juga hari ini. Terkesan tidak belak-belakan. Terkesan tidak apa adanya. Tidak apa adanya, karena Susi ketika waktu pemeriksaan awalnya dia berbelit, kemudian perintah dari majelis hakim supaya saksi Susi ini diikut sertakan dalam setiap pemeriksaan saksi. Kemudian pas agenda pemeriksaan saksi ajudan, Susi diikut sertakan, kemudian ditanya sama majelis hakim, kamu masih sesuai dengan keterangan kamu yang di BAP atau di persidangan? Saya cabut karena keterangan di BAP itu semuanya bohong. Nah, dalam proses ini kan kalau yang saya lihat menjadi fokus kami untuk Richard Eliezer, bahwa terkait dengan perencanaan pembunuhan ini kan tadi yang disampaikan di persidangan juga ya sama majelis hakim, ditanyakan siapa yang ikut swab. Berarti kan ada 4 orang. Di situ ada PC, RR, kemudian Susi dan almarhum kan. Nah, dalam peristiwa perjalanan dari Magelang balik ke Rumah Saguling, itu PC sempat memerintahkan kepada RE untuk memesan swab. Kemudian RE menanyakan, swabnya di mana Bu? Kemudian PC menyampaikan bahwa swabnya itu di Rumah Saguling. Tapi kita nggak tahu kok tiba-tiba berubah jadi ke Duren 3. Ini kan sebenarnya fakta-fakta persidangan yang muncul yang menegaskan bahwa posisi klien saya yang dia kooperatif, dia sebagai JC, Justice Collaborator, dia membuktikan dalam proses persidangan ini bahwa konsistennya Richard Eliezer inilah yang sebenarnya kami dari tim penasihat hukum, kami menghargai proses keberanian dari klien kami ini, sehingga kami sampai saat ini kami mendampingi Richard Eliezer. Karena kami melihat bahwa ada kejujuran di sini. Bahwa dia mau terbuka, dia mau menyampaikan hal-hal yang orang lain bilang ini berbahaya buat dia, tapi dia berani mengambil resiko ini. Harapannya adalah apa? Supaya kasus ini menjadi terang, kemudian ada rasa keadilan untuk keluarga korban, kemudian terutama buat Richard Eliezer, mengingat dia masih muda, dia harapan keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi dalam proses persidangan berikutnya, Mbak Maria, kami akan fokus kepada pembuktian ya, bahwa persesuaian saksi dengan alat bukti yang lain sebenarnya ini sudah terbuka ya, bahwa salah kalau disampaikan bahwa Richard Eliezer ini sendirian, satu saksi bukan saksi. Itu kemarin kan sempat digaung-gaungkan kan. Jadi saya juga sempat dulu sampaikan di catatan demokrasi, ini terkait dengan kualitas saksi loh.
Kualitas saksi mana yang perlu kita percayai dalam proses ini? Kalau Richard Eliezer dia sudah tidak ada beban, bahwa dia sudah mengakui perbuatannya, dia jujur, waktu asesmen dari LPSK dengan syarat yang ketat, dia diterima oleh lembaga LPSK, ini lembaga negara. Tapi yang menarik Bang Roni ketika LPSK juga mendesak bahwa kalau bisa dipisah antara Richard Eliezer, karena kan sempat disandingkan ya Pak Edwin, antara Richard Eliezer, kemudian terdakwa lainnya Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Pertimbangan LPSK apa itu sebenarnya Pak Edwin? Pak Artogi silakan. Kirim surat kepada majelis hakim. Iya, memang secara umum ya bahwa konsep justice collaborator ini di dunia ini masih baru. Gitu. Itu kalau kita berujuk pada PBB, itu baru tahun 2000 ada konvensi anti kejahatan terorganisir. Nah, itu yang baru merumuskan tentang justice collaborator. Ya, diikuti kemudian konvensi anti korupsi tahun 2003. Yang di situ sebenarnya soal justice collaborator ini bukan hanya pengurangan hukuman. Itu kalau dia memberikan membongkar suatu kejahatan, bukan hanya mengurangi hukuman, tapi juga di dalam konvensi itu disebutkan meniadakan tuntutan, peniadaan tuntutan. Gitu. Nah ini kita adopsinya nggak seluruhnya, walaupun kedua konvensi itu sudah diratifikasi oleh Indonesia, ya sejak 2006, 2009, ya sudah diratifikasi, dan kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006. Ya. Di situ kita bahasanya masih belum begitu jelas. Di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Undang-Undang 13 2006 itu sudah membuka ruang bahwa kalau dia saksi sekaligus pelaku, ya, dia bisa diberikan pertimbangan untuk diringankan hukumannya. Nah ketentuan itu diperjelas kemudian dengan Undang-Undang 31 2014 yang kemudian membuat definisi baru tentang subjek justice collaborator ini. Sebenarnya dalam bahasa undang-undangnya disebutnya dengan saksi pelaku yang bekerja sama. Meringankan ya, bukan membebaskan ya? Ya, jadi saksi pelaku yang bekerja sama. Coba karena kita sudah terpopuler dan biasa menyebutnya sebagai justice collaborator, itu lebih mudah kita sebutkan. Kalau mereka saksi pelaku saja, tapi juga mungkin juga nggak biasa. Jadi kita menggunakan istilah yang sudah populer aja, justice collaborator. Ya. Nah, dalam undang-undang kita, di dalam Undang-Undang 31 di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu disebutkan bahwa memang salah satu pembeda dia antara dia dengan pelaku yang lainnya, satu dia bukan pelaku utama, gitu loh. Kedua dia mau membantu, ya bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara, gitu. Dan rewardnya apa? Rewardnya adalah mendapatkan peringanan hukuman. Gitu. Nah selain itu sebelum sampai ke reward ada di dalam undang-undang disebutkan penanganan secara khusus. Penanganan secara khusus itu sebagaimana kita sudah praktekkan di dalam posisi Baradae, ya. Pemisahan penahanan. Dia tidak ditahan, tidak digabung bersama tersangka lainnya. Sejak di penyidikan di Barreskrim, Baradae dipisah sendiri, ya, tidak dengan tersangka lainnya, dan di ruangan rutan itu dalam sel itu di sendirian. Gitu, ya. Kemudian pemberkasan yang terpisah, pemisahan pemberkasan. Tidak digabung dengan tersangka terdakwa lainnya. Gitu. Yang ketiga, bahkan seorang justice collaborator ini bisa memberikan keterangan tanpa hadir di persidangan. Gitu. Itu yang tidak kejadian Pak sekarang? Tidak kejadian, tapi biasa bisa digunakan. Kesempatan ini bisa digunakan kalau memang kemudian ada keperluannya buat Baradae, ya, secara psikologis untuk tidak perlu dihadirkan dalam persidangan, jadi memberikan keterangan tanpa harus hadir langsung di persidangan, jadi telekonferensi, gitu, ya. Nah, pemisahan pemberkasan ini menurut kami pemaknaannya ya secara tafsir bukan hanya soal dokumen, bukan hanya soal dakwaan, tetapi juga harusnya bisa dimaknakan bahwa pemeriksaan terhadap Baradae sebagai justice collaborator itu seharusnya dioptimalkan, gitu. Artinya hakim, jaksa sebaiknya seharusnya memanfaatkan keberadaan Baradae, ya, sebagai pengungkap, ya, untuk mengungkap peristiwa secara sebenarnya. Kekhawatirannya apa memang? Meskipun kalau kita lihat klien dari Bang Roni juga sempat disampaikan oleh Bang Roni cukup siap menghadapi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal secara bersamaan. Ya gini, ini problem teknis yang bisa jadi substansi. Problem teknis yang bisa jadi substansi. Teknisnya bahwa
saksi terlalu banyak. Ya, majelis hakimnya itu, hanya itu majelis hakimnya. Untuk memeriksa beberapa terdakwa, 7 atau berapa, ya kan? 5 terdakwa. Majelis hakimnya hanya itu, kemudian untuk memeriksa 5 terdakwa, ini problem teknis. Buat hakim bagaimana supaya lebih efektif memeriksa saksi ini tidak berulang-ulang. Ya. Teknis. Gitu. Tapi jadi problem substansi. Problem substansi kalau kemudian jaksa, kalau kemudian pengacara, ya, termasuk Baradae sebagai terdakwa yang punya komitmen untuk mengungkap buat terang perkara ini, kemudian terbatasi eksplorasinya. Gitu. Padahal yang diuntungkan dari eksplorasi pengacara, jaksa adalah hakim. Karena hakim kemudian mempunyai bahan yang cukup untuk mempertimbangkan keputusan yang benar. Ya, gitu. Jadi harusnya hakim, jaksa memanfaatkan, mengeksplorasi keberadaan Baradae ini untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang. Gitu loh. Nah itu kesempatan itu akan bisa muncul dengan maksimal apabila Baradae juga diberi kesempatan untuk diperlakukan sebagaimana seharusnya. Lalu dengan proses persidangan saat ini Bang Edwin, kita tahu ini sudah masuk proses pembuktian, bagaimana praktisi hukum mengamatinya. Karena kita juga ingin dengar suara dari Bang Herman sebagai kuasa hukum dari Ricky Rizal. Ricky Rizal yang berinteraksi langsung, saling lempar mungkin saat di TKP ketika yang diinstruksikan Sambo untuk menembak. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi. Saya lewat garis polis line, habis itu ada tangga, di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan, memang sudah tidak ada yang mulia. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Tidak, yang di PCR tadi siapa? 3. 4 orang. Pertama Ibu Putri, yang kedua Ibu Susi, yang ketiga Dr. Joshua, yang keempat Bapak Richard. Ya pemirsa, kita lanjutkan. Tapi kalau kita melihat sebenarnya ada pernyataan menarik juga Bang Martin dari Anda bahwa Anda sempat menyampaikan ada informasi berupa tangkapan layar begitu dari grup WhatsApp keluarga, di mana kemudian sudah nyala Bang, silakan. Sudah nyala, Bang, silakan. Di mana kemudian ada nampak nomor dari Joshua ini meninggalkan grup pada hari apa itu Bang? Hari ini pagi hari. Oke, bisa dijelaskan mungkin Sebelum seperti persidangan. apa? Jadi tadi pagi ketika saya sedang diwawancara oleh salah satu stasiun TV, saya membaca grup yang isinya ada keluarga dari Jambi. Nah, di dalam grup tersebut mereka pada kaget karena ada notifikasi ya. Ini ya Bang yang kami tampilkan di layar ya? Iya. Notifikasi seperti contoh nih, Yuni nge-save nomor Joshua tuh DX Joshua, artinya Dik Joshua keluar dari grup. Lalu mamanya Ibu Rosti ada notifikasi di HP-nya Abang Frian keluar dari grup. Lalu adiknya ada notifikasi di dalam grup dengan tulisan bahwa Abang Frian baru keluar dari grup. Nah ini kita bingung. Kok bisa orang yang sudah meninggal keluar dari grup gitu. Nah tentunya jika dikaitkan dengan HP-nya yang sampai saat ini belum ketemu ya. Ini kami duga keras siapa ini yang mengeluarkan dari grup ini gitu loh. Nah makanya kalau saksi dari seluler kan sudah dihadirkan. Tinggal nanti kita baca aja apa sih teks yang ditarik inskripsinya itu kan. Baik telepon maupun SMS. Nah sekarang yang dari WhatsApp nih. Saya tidak tahu apakah di BAP itu sudah ada tertera dalam list saksi dan juga list bukti surat yang menandakan ada inskripsi dari percakapan WhatsApp. Karena sekarang kita sudah 4.0 ya. Bukan Tapi hanya sudah ada permintaan mengenai hal ini? Kami ikut rekonstruksi ditolak. Ya, nah ini ada hubungannya juga dengan apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya Febri Diansyah ketika menanyakan pertanyaan ya. Klien saya mengatakan daripada kalian capek-capek, kalian buat lagi sakit hati saya nanya detail seperti itu, lebih baik suruh si Putri itu serahkan HP anak saya. Nah Febri ngomong apa? Febri bilang HP itu ada pada penuntut umum ataupun dengan penyidik. Gak ada itu, ya.
Pada saat penyidikan kami sudah minta sama penyidik, apa kata penyidik? Nggak ada sama kami Bang. HP ini masih ada atau sudah dirusak sebenarnya Bang? Itu yang bisa jawab Verdi Sambo dan Putri. Nah, Penyidik, makanya apa yang disampaikan penyidik? nggak ketemu barang itu. Nah, katanya justru kata penyidik bersurat saja sama Pak Kabar Eskrim. Itu yang disampaikan oleh penyidik kepada abang kita Bang Kamarudin. Nah, makanya stop lah ya Febri ya, saya pikir ya. Anda kan awal ngomong Anda kan objektif, tidak menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Anda tuh juga nggak tahu urusan kok. Anda masuknya kapan sih? Anda kan masuknya di tengah jalan gitu ya. Ya makanya jangan langsung seperti petasan cabai gitu loh, langsung nyamber aja. Nah makanya cermati apa yang dikatakan klien saya dan juga temuan hari ini. Coba Anda nasihatilah klien Anda ya, kalau memang masih disimpan dan belum dimusnahkan ya kembalikan. Atau enggak nanti surat kuasa kita yang ketiga itu yang kita lakukan lagi gitu. Untuk melaporkan tindak pidana pencurian milik orang yang menjadi korban peristiwa pidana dalam hal ini. Temuan ini juga nanti akan dibawa ke persidangan ya? Gimana? Temuan ini juga nanti akan dibawa ke persidangan ya? Kan udah selesai porsi kami. Nah nanti kalau jaksa mau mengambil, mau minta buktinya kita kasih. Begitu Mbak Maria. Baik, kita ke Pak Herman. Pak Herman, Anda klien Anda Ricky Rizal yang betul-betul berinteraksi dengan Sambo saat kejadian, saat penembakan terhadap Yosua. Bisa dijelaskan secara terperinci? Baik, setelah mereka sampai di Magelang, di Jakarta, kalau tidak salah jam 4 atau lewat dari jam 4 sore, kan si Sambonya ada di sini dan tidak tahu. Kemudian sekitar 4:30 atau lewat gitu ya, dia dipanggil melalui HT untuk naik ke atas lantai 3. Pada saat bertemu, Sambo menyatakan, apakah saudara Ricky mengetahui nggak kejadian di Magelang? Tidak tahu. Kejadian apa Pak? Dia bilang, Sambo menyampaikan bahwa ibu dilecehkan oleh Joshua. Ya saya nggak tahu Pak. Saya selama di sana nggak dengar. Kemudian nanti dia disampaikan oleh si RR bahwa Ricky ini Sambo nangis. Seolah marah gitu. Kemudian dia sampaikan kepada RR, kalau nanti saya panggil Joshua, kalau dia saya tanya melawan, terus kamu berani tembak? Dia jawab bahasa sederhananya, bahasa awamnya dia bilang, saya nggak berani Pak, saya nggak kuat mental. Kata enggak, fisik enggak. Kalau kita lihat, sebenarnya yang diucapkan sebenarnya di batinnya, ini suatu perintah yang tidak benar. Tentu, tapi kan nggak mungkin dia apalah, bribka dengan jenderal kan, dan bekerja sama Sambo. Itu ucapannya secara halus. Saya nggak kuat mental. Kemudian, oke, diam si Anu. Kalau begitu, coba kamu panggil si Eliezer. Dipanggil. Tapi dalam batinnya juga goncang. Apa benar mau ditembak nih? Apa nggak perlu diklarifikasi dulu? Di mana ditembaknya? Ini kan rumah polisi. Dia turunlah ke bawah. Di bawah ketemu Eliezer dan situ ada Joshua, ada Romer, ada Yudan yang lain, ada juga mungkin Kuat. Tentu tidak mungkin dia akan menyampaikan kepada Eliezer atau didengar oleh Eliezer, kamu dipanggil. Tadi saya disuruh untuk menembak, misalnya. Kan nggak mungkin. Gimana? Kenapa tidak mungkin, Bang? Batinnya aja sudah tidak. Pasti gini, kalau dia itu disampaikan, dia akan berpikir bisa juga Eliezer yang nggak mau atau bicara yang lain, akhirnya mereka bubar atau pergi. Jadi ukuran mental dia tidak kuat, sehingga akhirnya itu dia nggak disampaikan. Kemudian Eliezer naik ke atas. Eliezer naik ke atas, nggak tahu juga berapa menit ya. Pada sekitar mungkin 20 menit atau 15 nggak tahu, nggak ingat juga saya. Pada saat itu naiklah, langsung si naik kan, si Baradae. Tidak tahu, si ini tetap di bawah, dia nggak ngomong juga, membatin aja gitu. Nah itu yang nggak tahu kejadiannya. Setelah itu kira-kira berapa menit lagi, Ibu PC turun di
mobil di gerasi memberikan sinyal, ayo kita naik mobil mau ke isolasi, dia bilang begitu kan. Oleh karena itu, ya memang yang bawa mobil dari Magelang si RR. Nah, kenapa dia membawa mobil? Sebenarnya itu bukan tugas dia. Dia cukup satu mobil, Richard, Joshua, ada yang lain berangkat cukup satu mobil. Tapi dia bilang oleh PC, saya kan sakit, tolong ikut juga ngantar ke Jakarta. Jadi dia tidak tahu ada rencana atau apa-apa, kita tahu itu kejadian yang permintaan itu. Nah, jadi oleh karena itu setelah itu PC mengajak ke rumah Duren 3, ya dia bawa mobil, naiklah PC naik, Joshua naik, Ricky naik, Kuat naik, Susi yang tidak. Karena Susi ibu rumah tangga, asisten rumah tangga. Setelah sampai sana dia parkir, masuklah si Kuat duluan kan. Mungkin Richard. Kemudian dia parkir di garasi. Joshua di taman. Enggak berapa lama juga, hitungan menit juga, mungkin 10 menit. Kuat datang memanggil Om, dia panggil Om, padahal si Ricky lebih muda. Kuat tuh. Om Ricky dipanggil dengan Joshua. Oh gitu ya? Ya udah, dia bertiga. Akhirnya yang maju duluan nih sampai masuk pintu itu si Joshua katanya. Si Kuat di tengah. Si Ricky agak terbelakang. Belakangnya kenapa? Mereka untuk masuk ke rumah dinas itu harus buka sendal. Harus buka sepatu. Nah, kebetulan Ricky karena bawa mobil dari luar kota, dia pakai sepatu agak sedikit beda lah gitu. Nah, sehingga akhirnya, kemudian juga mungkin perlu saya supaya nggak terlewatkan, menyangkut PCR. Ya, ini yang kemarin juga sempat dibahas juga di persidangan. Kan ada juga saksi gitu, yang ada berhubungan itu ya. Menyangkut PCR. Karena Ricky dan Kuat ini, memang tugasnya si Ricky ini menjaga anak. Jadi tugas ajudannya itu bukan ajudan dampingin Sambo kemana-mana sebagai petugas. Dia tugas institusi ya, bukan tugas institusi. Untuk menjaga anaknya yang sekolah di Magelang. Kehidupan pribadi juga. Apa? Kehidupan pribadi juga bercampur baur tugasnya. Antara tugas institusi, kemudian tugas dari instruksi ya, personal. Tapi pada saat itu, 6 bulan terakhir, dia tugasnya itu. Menjaga anak di Magelang. Menjaga anak 2 sekolah. 1 kelas 3, 1 kelas 1. Mengapa kemudian tidak ikut PCR? Kenapa? Gitu. Karena kan dia diajak itu hanya mengantar. Mereka akan kembali kan Jakarta, Magelang Jakarta kan cuma 6 jam. Istirahat 2 jam ya kembali. Kalau dia tidak nginap di Jakarta, memang kebiasaan itu nggak perlu PCR. Tetapi kalau yang sebelumnya pernah memang nginap, harus PCR. Cuma masalah tadi mungkin ada fakta juga kemarin. Ada yang selama ini Sambo kalau melakukan PCR-nya kan di Bangka. Itu fakta itu kita tanya ya memang tidak tahu. Saya tanya juga kalau saya sih selama ini jarang ke Bangka. Atau saya sekali ya, tapi kan yang saya tahu yang saat ini aja gitu. Yang kata si Eno. Kemudian saya tanya saksinya. Saksi katanya 5 kali. RR ini pernah 5 kali. Coba saudara ingat yang terakhir sebelum hari tanggal 8. Kapan? Dia juga nggak ingat gitu. Jadi kalau itu suatu fakta aja, cuma tanggal 8 itu mereka menyampaikan, kan mereka tidak tahu. Mereka dibilang mau ke... Bang, ya, tapi begini Bang, yang menarik sebenarnya ada jeda waktu ya pada saat Ricky Rizal menolak perintah dari Sambo, kemudian turun ke bawah memanggil Baradae. Sebenarnya posisi ini kan kemudian adalah titik balik dari Ricky Rizal untuk bisa menyelamatkan Baradae, Bang Roni. Sebenarnya Mbak Maria, kita kan sayangkan harusnya kan Ricky Rizal itu kasih tahu ke Baradae bahwa ada perintah tembak. Kan kalau di sini kan sudah jelas bahwa posisi klien saya ini dipanggil. Kemudian kan percakapannya kan kamu dipanggil Bapak, klien saya nanya ada apa Bang? Nggak tahu. Tidak tahu. Nah ini sebenarnya yang kami sayangkan ya Bang Herman, harusnya Ricky Rizal sebagai senior di para ajudan ini harusnya lebih mengetahui dan lebih memahami dari figur dari Verdi Sambo ini kan. Kemungkinan apa yang bisa terjadi disampaikan oleh RR kepada Baradae? Cuma seperti itu aja, cuma disampaikan. Kalau seandainya RR menyampaikan, Cat ini
Bapak lagi marah, kamu pergi. Klien saya mungkin nggak ada di dalam kasus ini. Tidak harus menjelaskan gamblang begitu ya? Iya, tidak harus bilang ini kan. Karena dia... Itu tidak sesederhana itu. Kalau kita melihat orang biasa mungkin ya. Dan apa fakta yang dia ketahui oleh Ricky bahwa Sambo bisa selama ini. Di mata dia, ini masa lalu ya. Sambo di mata dia orang baik. Keras memang tegas gitu. Si PC menganggap kekeluargaan. Apa yang dia khawatir? Apalagi dia tidak pernah tahu ada kejadian. Nggak mungkin lah jenderal ini langsung nembak. Jadi kalau melihat itu, ya itu nggak apa-apa, itu wajar perasaannya. Kalau Ricky begitu, itu karena dia sehari-hari sebagai polisi dia adalah lantas. Polisi lalu lintas. Tentunya berbeda dengan ya yang lain kayak Joshua, Daden atau Elizar. Walaupun Elizar baru, bagaimanapun adalah Brimob. Beda fightingnya. Ini lantas sehari-hari. Berapa tahun kemudian baru ditarik kepada, itulah kondisi pribadi dia. Iya, jadi sebenarnya kalau kemarin kan saksi dari ART, kemudian ajudan kami menanyakan kan, bahwa kamarnya PC itu lantai berapa? Lantai 3. Jadi kalau seandainya saudara Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui bahwa, karena kalau teman-teman lihat di rekonstruksi ya, ruang depan itu di dalamnya kamar. Yang sempat heboh ada tas-tas. Nah itu sebenarnya kamar. Jadi dalam posisi itu sebenarnya terlihat bahwa kebiasaan dari PC ini dia stay di lantai berapa? Di lantai 3. Jadi pada faktanya itu bahwa PC itu ada di lantai 3. Nah kemudian kan menanyakan kepada ajudan itu kalau ke lantai 3 itu terbiasa tuh, nggak itu kalau dipanggil saja. Jadi bukan hal yang mereka tidak terbiasa juga ke lantai 3. Kalau ada hal khusus baru dipanggil baru mereka datang. Nah juga pun saya tanya ke klien saya, kamu sudah pernah ke lantai 3? Saya belum pernah bang. Karena baru itu saya ke lantai 3 dan saya juga pun lihat, wah ini ruangannya ibu gitu kan. Jadi dia baru pertama itu dia ke lantai 3. Nah ini sebenarnya kan fakta-fakta yang ada dari keterangan saksi yang coba kita gali, kita cocokkan dengan keterangan dari Richard Eliezer, mengingat dia sebagai GC, apa yang dia sudah sampaikan yang sudah sebenarnya ini kan bersesuaian dengan saksi-saksi yang lain kan, menunjukkan bahwa hakim bisa menilai lah mana keterangan yang dengan fakta ya. Memang fakta juga bahwa Ricky Rizal itu adalah ajudan terlama yang melekat kepada Verdi Sambo. Nah, atas dasar itulah menurut analisis saya Ricky Rizal tuh berani menolak perintah dari Verdi Sambo, di samping tadi tidak kuat mental ya. Namun ini juga yang dia gunakan ya, ataupun mengganjal di pikiran dia sehingga dia mengatakan bahwa dia tidak melihat Verdi Sambo. Mohon maaf bang, kalau menurut saya analisnya ke situ. Nah tapi yang saya sesalkan, kenapa dia tidak menggunakan kedekatannya itu untuk mencegah tindak pidana ini gitu loh. Dengan setidaknya minimal ya seperti yang Bang Roni sampaikan tadi, mengatakan kepada Eliezer, bro lu mau disuruh bunuh Joshua, lu pergi atau lu kasih tahu Joshua suruh pergi, kan bisa. Atau yang kedua, dia kasih tahu ke Joshua, Jos bahaya nih, ente mau didor sama bos, kan bisa. Saya yakin kalau dia yang menyampaikan itu kepada Joshua dan ketahuan pun, saya yakin Ricky itu gak bakal diapa-apain sama Verdi Sambo. Karena kenapa? Sudah emosi bang. Saya yakin, karena kenapa? Ricky Rizal ini kalau saya lihat, dia ini orang setia tipenya. Kan kalau kita lihat hasil psikologi kan ada yang dominannya apa tuh ya. Kalau saya lihat dari tatapan matanya, makanya saya mau menyamperi dia pada saat rekonstruksi itu. Karena saya melihat orang ini punya potensi untuk berkata jujur. Nah, sayangnya yang saya bilang tadi, untuk saat ini kedekatan itu tidak digunakan untuk mencegah peristiwa pidana tersebut, dan juga kedekatan tersebut sampai saat ini saya lihat ya, membuat dia jadi tidak objektif juga karena dia mungkin tidak tega untuk melibatkan ataupun memberikan kesaksian sehingga membuat berat posisi Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Masih kurang objektif menurut Anda seorang Ricky Rizal? Ya belum lah, orang katanya ada di TKP tapi yang lihat nembak Mbak Maria. Baik. Bang. Itu kan dari kacamata kita. Kita lihat aja fakta persidangan nanti. Karena kondisi Sambo sedang marah. Apakah ada keberanian? Kemudian itu bisa saja kan tidak terpikir. Kita uji nanti di psikolog. Orang jangan kan kita lihat fakta. Pada saat rekayasa, jenderal-jenderal lainnya dikibulin gampang deh. Padahal mereka ngerti kan hukum yang lebih tinggi. Kenapa dia nggak berani menolak? Itu suatu contoh perbandingan ya. Ya tapi nggak apa-apa. Kita solidar dengan GC yang diajukan ini oleh pihak berada. Dan kami selama ini mendukung juga. Walaupun
awalnya saya minta Bribka minta mengajukan, saya siapkan juga konsepnya. Tetapi dia bilang terakhir, ya saya udah berbicara benar. Tapi yakin nggak kamu satu saat diintervensi bagaimana? Iya. Sepanjang abang bisa backup, ya saya akan. Singkat saja. Saya berharap sekali sama senior Bang Herman ini. Pastinya kan perkara ini menjadi terang ya. Karena begini Bang, kemarin ketika menanyakan kepada Ajudan Romer yang terkait panggilan HT, itu persidangan itu saya tanya, saudara saksi pernah tidak memanggil saudara Ricky Rizal melalui HT setelah penembakan? Tidak ada. Jadi ini sebenarnya fakta persidangan Bang, tapi dalam forum yang baik ini catatan demokrasi kami berharap bahwa nanti ke depannya Ricky Rizal bisa menyampaikan apa yang kita sebenarnya. lihat itu nanti ya. Iya. Nanti kita sama-sama dengarkan dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia bagaimana ketidaksesuaian Kita tahan dalam dulu, proses persidangan ini antara terdakwa dan juga para saksi. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi, Mas Aristo, bisa jeda Mas ya. Kita langsung ke praktisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pak Aristo. Melihat tadi di sini saja tidak adanya kesesuaian antara para kuasa hukum terdakwa, apalagi di persidangan yang banyak sekali perbedaan keterangan. Pak Aristo melihat bagaimana untuk pembuktian? Jadi gini, memang dari tadi ini kita mendengarkan argumentasi dari Bang Roni, Bang Martin, Bang Herman juga ya, para pengacara. Bang Edwin dari LPSK, tapi enggak, ini pengacara maksud saya. Pengacaranya ini kan beradu argumen. Tadi kan pertanyaannya tidak ada kesesuaian. Memang pasti tidak ada kesesuaian. Karena kan saya mencoba memberikan gambaran umum dalam landscape yang lebih sederhana ya. Yang namanya proses pengadilan itu kan perlombaan untuk meyakinkan hakim. Ya, dengan argumentasinya masing-masing. Kalau dalam literatur itu namanya practice of confidence game. Siapa yang bisa meyakinkan dengan argumentasinya. Nah, sekarang ini kan persidangan ini baru awal-awal ini, setting the scene. Jadi saksinya ini baru saksi-saksi yang memberikan konteks, belum kepada inti persoalan. Kan begitu. Nah, tetapi inti dari persidangan ini kan ada dua sebenarnya dakwaannya. Ini bahasanya sederhana aja. Satu, pembunuhan berencana, pembunuhan. Dan yang kedua, setelah pembunuhan ada tipu-tipu untuk menutupi pembunuhan. Bahasa kerennya itu obstruction of justice. Yang pasalnya ada di dalam Undang-Undang ITE yang soal CCTV. Yang kemudian juga ada dalam KUHP. Ya, KUHP ada dua tuh KUHP ya, pasal 220-an. Yang satu cuma 4 tahun, yang satu 8 bulan. Yang Undang-Undang ITE merusak CCTV itu kalau nggak salah lebih tinggi ya, 10 tahun kalau saya nggak salah. Nah, ini baru saksi-saksi awal ini baru menjelaskan konteksnya kenapa dua perbuatan itu bisa terjadi. Ya, makanya kan yang digali itu soal hubungan rumah tangga, ya, maksudnya antara ajudan, ART, kemudian juga soal tukang CCTV diperiksa. Kemudian operator juga diperiksa. Nakes. Ya, nakes diperiksa. Dan ini kemudian TV One mengatakan bahwa ada kesaksian baru. Ya, kesaksian baru. Misalnya juga ada kesaksian-kesaksian yang walaupun tidak semuanya baru. Karena ada yang sudah di BAP, ada yang berbeda dengan BAP. Seperti siapa yang berbeda dengan BAP itu CCTV ya. Kemudian Susi. Nah, ART-nya karena tadi dibahas soal relasi pekerjaan tadi. Tapi begini, kembali kepada bahwa peradilan ini adalah seni meyakinkan hakim, saya justru melihat ketika baru saksi-saksi awal itu hakim sudah marah ya, bahasanya sudah ilfil terhadap saksi-saksi, maka hakim pantas mengira bahwa ini ada yang ditutup-tutupi, kan ada komentarnya kan. Ini beginilah kalau disetting, beginilah kalau bohong. Nah, jangan salah, kita berbicara argumentasi yang menentukan hakim. Kalau bicara di KUHP ada alat bukti keyakinan hakim, itu yang walaupun 1-5 itu tidak saling menegasikan kekuatannya, tapi pada prakteknya keyakinan hakim itu yang paling kuat. Itu yang paling kuat walaupun ada keterangan saksi, terdakwa, surat, petunjuk. Walaupun secara teori itu sama kedudukannya, tapi secara praktek hakim. Jadi kalau dia sudah ilfil,
dari awal sebenarnya kalau saya jadi jaksa, oh bagus. Jadi memang ini ada tipu-tipu nih, karena sudah ada komentar begitu. Kalau saya jadi jaksa sih saya senang. Ya, jadi saya biarin aja. Ya, ketika saya tahu bahwa BAP-nya ketika diperiksa dalam BAP berbeda dengan diperiksa dalam persidangan, saya senang karena ada tuduhan ini orang, maksudnya para terdakwa ya, terutama Ferdy Sambo dan PC ini melakukan rangkaian tipu-tipu untuk menutupi kejahatannya. Ya betul lah ini ada tipu-tipu. Bang Aristo, tapi kemudian dari berbagai pernyataan saksi ini apakah cukup menguatkan hakim untuk meloloskan pasal 340 dengan ancaman hukuman tertinggi? Itu sih masih prematur ya, karena kan ini baru saksi-saksi versi jaksa. Walaupun memang kalau pertandingan sepak bola ini agregatnya mungkin udah 1-0 ya, masih ada leg kedua nanti. Apakah kan pengacara Sambo kan nanti punya yang namanya saksi meringankan, AD charge lah, istilah teknisnya AD charge, saksi meringankan. Ini kan saksi-saksi jaksa itu saksi-saksi yang memberatkan. Begitu. Nah, kemudian kenapa? Walaupun ada yang meringankan juga karena memiliki hubungan antara pemberi dan penerima upah. Oh iya, itu kan tadi yang ART itu kan yang para ajudan itu tadi. Nah, tapi kan itu kembali kalau saya jadi jaksa, ceritanya ingin meringankan tapi nggak masuk akal. Ya ujungnya sama dengan memberatkan. Iya. Jadi, kenapa itu masuk dalam klasifikasi keyakinan hakim? Hakimnya jadi ilfil, itu menurut saya yang paling penting. Kalau hakim sudah ilfil melihat, ini orang tipu ini, kredibilitasnya itu sudah sampai titik nadir. Wah, senanglah jaksa. Kalau saya sih diem, udah Pak Hakim udah buka aja nih. Kemudian ini, Pak Aristo buka untuk posisi justice kolaborator yang juga menjadi terdakwa, Barada Richard Eliezer ini, apakah Anda melihatnya bisa mendapatkan tadi seperti versi Bang Edwin, keringanan hukuman? Atau lebih dari itu sebenarnya? Ya dalam undang-undang tadi kan Bang Edwin sudah jelaskan ya, ini saksi pelaku yang mau bekerja sama. Artinya ini konsep sederhana justice kolaborator ini kan ada komplotan tapi ada satu yang tobat. Gitu ya, sehingga ketika dia tobat dia makan orang. Maksudnya makan temennya. Ini bahasa sederhana aja. Nah, memang dalam logika undang-undang justice collaborator juga konvensi yang tadi Pak Edwin sebutkan, itu memang harus diapresiasi. Karena ketika dia tobat sendiri ya, kemudian dia memakan dalam tanda petik ya, memakan teman-temannya itu, ini kan ada resiko yang dia hadapi. Makanya oleh LPSK dilindungi. Artinya dia sudah mau mengambil resiko itu, dan memang logikanya dia harus diberikan treatment khusus dalam tanda petik. Treatment berarti khusus konsekuensinya nanti akan ada di tuntutan mungkin di belakang? Oh iya dong, itu kan dari tuntutan nanti kan ada hal-hal yang meringankan. Itu pasti ya masuk dalam bahwa ini saksi pelaku yang bekerja sama gitu ya. Justice collaborator, bahasa simpelnya pelaku yang tobat kemudian makan temennya. Gitu kira-kira. Itu bahasa sederhananya ya. Saya nanya pendapat sama ahli hukum dari UI supaya nanti ke depan jadi pandangan hakim. Ini kan saksi sekarang tidak boleh ditayangkan secara live dengan alasan bahwa KUHAP melarang hal tersebut karena saksi yang lain tidak boleh menyaksikan pada saat kesaksian saksi memberikan kesaksian. Nah, yang saya mau nanya sama Abang ini, bagaimana kalau ahli? Ini kan split sync. Jangan nanti karena belum memberikan pendapat keahlian di terdakwa yang lain dilarang juga untuk live. Nah, ini tidak fair ya, karena antusiasme masyarakat itu perlu kita puaskan juga dalam kasus ini. Kalau tidak, ya nanti jangan salahkan publik itu tidak percaya pada penegak hukum. Oke, Bang Aristo langsung saja. Memang ini rada susah juga ya. Memang teknisnya logikanya memang ada ketika itu tidak boleh disiarkan live karena itu akan mempengaruhi saksi-saksi lain. Bahkan saksi yang ada di situ aja disuruh keluar. Ya, saksi atau ahli misalnya kan mempengaruhi pendapatnya. Tapi di sisi lain memang betul bahwa publik ini kan haus ini akan informasi karena peristiwa ini merupakan puncak gunung es yang menggambarkan betapa bobroknya kultur institusi. Institusi mana yang bisa melanggengkan kejadian seperti ini tanpa mekanisme kontrol internal? Itu saya mengerti ya. Cuman memang di sini sangat dilematis ya. Saya nggak bisa menentukan apakah itu harus ditutup atau dibuka, tapi dua-duanya punya argumen yang kuat. Kalau saya sedikit koreksi terkait tadi yang makan teman. Makan teman. Itu tanda petik ya. Itu kan saya bilang dalam bahasa kasus sederhana. ini Richard Eliezer menunjukkan sikap bahwa dia kooperatif karena profil dari anak ini adalah anak yang dia memang tidak
kejadian ini tidak sesuai dengan hatinya dia. Beda ketika dia disuruh perang menghadapi musuh yang dia tidak kenal. Tetapi ini yang dia hadapi adalah teman dia sendiri, sahabat dia sendiri. Ini yang bertentangan dengan hatinya dia sehingga dia mengungkapkan apa yang terjadi. Jadi ini terkait juga dengan rasa keadilan ya untuk kasus ini. Gitu aja. Pak Edwin mungkin? Ya, di kasus ini ada yang menarik menurut saya di soal pencabutan BAP. Kenapa menarik? Karena mungkin di kasus Duren 3 ini yang nyaris tidak ada atau tidak terjadi dugaan untuk kekhawatiran penyiksaan. Gitu. Siapa yang mau nyiksa Susi? Siapa yang mau nyiksa Sambo? Siapa yang mau nyiksa PC? Jadi, ya kan? Karena dari bulan Juli sampai proses penyidikan sama berjalan sebelum masuk persidangan ya. Itu kan setiap hari media massa gitu. Gila aja kalau sampai ada penyiksaan gitu. Ya kan. Jadi kalau ada pencabutan BAP itu udah unik gitu. Ya kan? Artinya alasan pencabutan BAP itu apa? Gitu. Jadi BAP 1 bohong, BAP 2 bohong, ya selanjutnya bohong semua. Gitu. Ya. Yang pasti ini baru permulaan ya Maria. Ya, kan? Masih pemanasan. Kalau dicabut karena kebohongan, ya sebenarnya enggak dari yang pertama sampai yang terakhir udah karya benar. Ya. Sama kayak mengajukan perlindungan tapi untuk melindungi dari pers gitu ya. Iya betul. Dan sisi lain juga begini. Ya memang pengadilan kita, majelis hakim kita belum punya tradisi, belum biasa memeriksa justice collaborator. Yang dikenal di luar KUHAP yaitu saksi mahkota. Ya. Saksi mahkota itu berbeda dengan justice collaborator. Kalau saksi mahkota, dia adalah pelaku yang menjadi saksi buat terdakwa lainnya. Dua potensinya kemungkinannya. Dia memberatkan terdakwa itu atau meringankannya. Berbeda dengan justice collaborator. Justice collaborator ini komitmen untuk bicara benar. Oke. Komitmen untuk menyikapi kebenaran. Cukup komitmen? Iya, secara psikologis bagaimana? Sejauh ini Baradae menunjukkan komitmennya. Kami tentu tidak langsung dalam kesimpulan. Ya. Proses persidangan ini juga bagian dari monitoring kami. Untuk pada akhirnya kami menerbitkan tadi Pak Armada sudah sebut soal tuntutan meringankan itu karena itu yang memproduksi dari awalnya LPSK. Jadi LPSK nanti berdasarkan undang-undang itu menyampaikan rekomendasi kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum untuk meminta agar terdakwa Baradae diringankan. Kita nantikan bersama Pak Edwin, durasi kita sudah terbatas. Terima kasih banyak karena besok masih ada sidang. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Ya, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subarno Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada, para pengacara, penasihat hukum kita, kemudian LPSK, dan juga pakar hukum kita. Alhamdulillah, dari hari ke hari kita mengikuti persidangan tentang kasus FS dan juga korban Joshua. Hari ini barangkali kita melihat persidangan yang amat unik, yang baru kali terjadi di Indonesia, dikonfrontir seluruhnya para saksi dengan korban. Tentunya, sekali lagi setiap kejahatan yang dilakukan dengan menyeret banyak orang, pasti di situ ada tersendiri yang tersirat, yakni pasti ada rencana. Namun ingat, sejahat apapun orang melakukan kejahatan, jangan coba-coba kejahatan itu ditutupi atau diselimuti dengan berbagai macam sandiwara yang beralibi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Jadilah kamu menegakkan keadilan dengan benar di hadapan Allah. Karena keadilan ini adalah merupakan sumber dari segala macam bentuk kedamaian. Jika kita menantikan nanti keputusannya dari para hakim, yang kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan hakim ini yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan, bisa mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya.
Tidak usah takut kepada apapun. Dan jangan gusar dengan segala keputusan yang nanti akan ditentukan. Harapan kita sebagai masyarakat yang setiap hari mendapatkan tontonan untuk pencerahan hukum, tentunya semakin terkuak dari berbagai macam persidangan. Siapa yang menjadi pendusta dan siapa yang menegakkan kebenaran. Siapa yang menjadi korban dan siapa pula yang dikorbankan. Ingat, keadilan tidak pernah akan terkubur walaupun korban sudah dikubur. Keadilan tidak pernah akan terkubur walaupun ada korban yang telah terkubur. Dan jangan coba-coba menguburkan kebenaran. Kebenaran itu adalah pasti akan terungkap dan kejahatan itu pasti akan sirna. Sehebat apapun orang menutupi kejahatan, pasti akan tercium pula bau dan busuknya sampai kemanapun. Mudah-mudahan itulah pelajaran yang harus kita ambil. Jaga diri kita dengan baik. Marilah kita jadi manusia yang bisa menahan hawa nafsu. Dan marilah kita berpikir ke depan. Bahwasanya di dunia ini pasti kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dan Allah akan mengadili kita. Walaupun di alam dunia banyak pengadilan yang penuh dengan rekayasa. Di hadapan Tuhan tidak ada rekayasa hukum. Wallahul muwaffiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, kemudian Bang Roni, Bang Martin Lukas sudah hadir. Terima kasih juga Bang Aris atas waktunya, Bang Edwin. Terima kasih Bang Herman, terima kasih banyak. Kita akan tunggu bagaimana jalannya persidangan ke depan. Semoga berbagai fakta semakin terkuak. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa.